Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Review Noken A spek khusus ya. Yang kemarin banyak bertanya khususnya Noken A spek khusus yang karakter suara helikopter ya, yang stasionernya bisa hitungan jari, itu stasionernya kecil kayak pincang-pincang. Kebetulan kemarin teman-teman di postingan WA dan IG saya itu banyak sekali yang menanyakan seperti apa bentukan noken asnya. Sebenarnya kalau noken-noken seperti ini di tempat-tempat lain kan pastinya dirahasiakan ya bentuk profilnya. Di tempat saya biar saya review aja, biar teman-teman sesama mekanik atau pengguna herek lainnya itu untuk menambah ilmu dan wawasan ya, khususnya buat teman-teman mekanik yang pemula lagi belajar cara papas noken as. Nanti akan saya jelaskan seperti apa noken as yang cocok untuk noken as herek, khususnya yang suka buat harian touring dan yang masih memakai tipe klep standar ya. Untuk review nanti akan saya tunjukkan cek soundnya motor yang GL 100 merah yang ada di depan itu. Kebetulan motornya lagi saya bongkar lagi karena kampas koplingnya nggak kuat ya, atau selip, padahal udah kampas 6 itu selip, soalnya tenaga motor lumayan. Jadi akan saya cek soundkan videonya yang kemarin saya upload di WA dan Instagram itu, biar teman-teman yang melihat YouTube ini tahu apa atau maksud suara gimana. Untuk video cek sound lain ada di motor-motor lain ya, ada di IG saya biasanya, tapi mohon maaf belakangan ini saya agak jarang upload dikarenakan kerjaan masih numpuk ya setelah habis libur lebaran itu. Oke, lanjut ke cek sound, nanti kita akan sambung ke video review dan tutorial ya. Oke, lanjut, saya sambil ngudut ya biar nggak kejut. Kebetulan ini posisi jam 3 pagi, mohon maaf bila ada suara orang ngaji karena
saya memang lagi lembur seperti biasa, mekanik lowo ya, siangnya tidur malamnya kerja. Dan untuk detail noken yang di motor GL1 tadi itu contohnya noken seperti ini. Kebetulan ini salah satu pesanan teman dari Nganjuk, tipe Templar Roller J20 ya. Kenapa saya pakai J20? Karena yang RRA 17 itu terlalu kecil, rasionya juga kurang cocok untuk pengalaman saya ya. Untuk yang teman-teman lain nggak tahu RRA 17 atau kopi BRT itu, kalau saya biasanya pakai yang tipe J20 atau Templarnya VR itu ya. VR kalau sekarang kan banyak di kopi made in China, itu rekomendasi pakai yang J20 itu karena rollernya agak gede untuk titik sentuh ya. Nah, untuk detail noken seperti ini yang sering saya sebut lift extreme, lift extreme itu. Buat teman-teman yang baru lihat noken as dari saya mungkin kaget ya, loh Mas itu di area pinggang sini kok nggak dibubut. Memang sengaja nggak saya bubut Mas, karena ini profilnya sangat kecil dan angka bukaan atau total lift ini sangat tinggi. Kalau yang di depan ini masih lift 9,5, yang lift 10 juga ada, tapi untuk motor-motor spek lebih ekstrim lagi biasanya. Dan ini bisa untuk klep standar, tapi dengan catatan minimal dibleskan ya 2 mili klep standar itu. Kalau yang ini spek khusus untuk balap, ini pesanan orang Jombang, mungkin idola kalian, salah satu bengkel ternama di Jombang. Nah, kenapa kalau spek balap saya anjurkan pakai Templar sepatu ya, karena titik sentuh Templar sepatu atau Templar standar itu lebih panjang ya titik sentuhnya. Makanya ini di bagian pucuk noken as ini dia lebih lancip karena ini lift 9. Yang satu lift 9 dan yang satu lift 8,5 seingat saya. Tinggi yang in pastinya sama dengan standarnya bawaan pabrik. Terus posisi top ini loh, top saya samakan dengan standar pabrik biar karakternya nggak hilang ya. Untuk hasil ya kurang lebih seperti ini, wajib halus ya. Oh ya, untuk menjawab teman-teman yang tipe spek khusus seperti apa yang biasa saya jual, untuk sebelumnya dari awal saya ingatkan ya, buat teman-teman khususnya penonton yang punya penyakit alergi atau penyakit baperan, sebaiknya dari awal meninggalkan channel ini, karena dari awal sampai belakang nanti akan banyak sekali video endorse atau tentang sponsor, tentang jualan. Biar saya nggak dikira konten jualan ya, memang saya kontennya seperti ini, sekaligus membuat tutorial dan sekaligus jualan ya. Kalau mekanik yang kawak yang bisa papas noken as, lihat dari karakter profil seperti ini aja pasti dia udah paham. Tapi khususnya buat teman-teman saya yang sesama pemula seperti saya, lihat seperti ini tuh pasti sambil diamati terus sambil mendengar penjelasan itu seneng, biar sama-sama dapat ilmu ya. Jadi contoh yang di depan ini pesanan buat orang Nganjuk, speknya kemarin request langka 68 piston 68 buat Tiger. Dia itu pesen noken as ini beserta pair klep itu dan Templar roller J20, karena saya ready semua ya. Kalau pair klep yang biasa saya pakai itu dan Templar roller J20, setut kamprat yang tipe gigi seperti ini juga ready. Endorse lagi sponsor ya, lumayan endorse gratis. Oke, lanjut. Kenapa noken as spek khusus dari saya itu liftnya tinggi-tinggi ya? Memang seperti itu ya, karena untuk motor-motor touring itu
pasti kebanyakan pakai klep standar Tiger dengan spek stroke yang tinggi dan piston yang gede, masih pakai spek standar klep standar Tiger. Kenapa pakai klep standar Tiger? Yang satu awet, pasti harganya murah jelas, terus kalau trouble itu minim ya pakai klep standar. Kalau pakai klep gede ya tahu sendiri ya. Jadi untuk mensiasati bukaan atau hisap buang klep itu supaya maksimal dengan cara dipasang noken as sedemikian rupa dengan total lift atau bukaan klep semaksimal mungkin, selama mungkin, setinggi mungkin. Dari situ paham ya. Untuk karakter suara helikopter itu sebenarnya semua tukang noken as itu bisa bikin, cuman ya tiap mekanik itu punya karakter masing-masing ya, terus punya pengalaman masing-masing. Kalau teman-teman mekanik yang sudah pernah beli noken as dari saya pasti udah tahu durasinya ini seperti apa, bentukan noken seperti apa. Kalau khususnya motor buat touring itu ya, yang terutama satu pastinya wajib halus. Yang kedua, motor dilarang retek, meskipun kompresi sekarang itu gila-gilaan motor touring itu. Kalau kalian mau tahu kompresi seperti apa yang biasa saya pakai, pastinya tinggi-tinggi untuk meskipun motor harian touring ya. Kalau mau lihat top piston bisa cek di IG saya TRT Project Surabaya, itu top piston motor-motor touring di tempat saya ya tinggi-tinggi. Kenapa pakai kompresi tinggi ya? Kebutuhan kemajuan zaman sekarang ya. Kalau dulu katanya kompresi tinggi sesambi bahas noken sama sharing ya. Kalau dulu kompresi tinggi itu orang takut buat touring. Takutnya kenapa? Yaitu karena kalau mekanik nggak bisa bikin noken as seperti ini, motor pasti ngeretek karena terlalu tinggi kompresi pasti. Soalnya apa? Piston gede, langkah struk tinggi, noken as apalagi pakai tipe SR standar dipasang, atau bahkan ada yang pakai standar Tiger dipasang dengan langkah struk yang tinggi dan piston yang gede ya. Meskipun piston standar, kalau setrukan nokennya standar ya pasti ngeretek motor. Ngeretek itu apa? Biasanya kalau kalian naik gunung digas ada suara kasar di bagian silinder kop atau head atau block kop itu ya, ada bunyi kelatak-kelatak. Atau kalau kalian pernah tahu sopir taksi, biasanya itu dia telat ngurangi gigi karena menghemat bensin ya. Kalau di motor touring biasanya waktu naik pas kalian main di daerah pegunungan, digas waktu kalian telat ngurangi gigi, kalian gas ngeretek gitu. Terus kayak pakai perjalanan jauh, waktu kalian habis kenceng tiba-tiba lepas gas, entah mau ancang-ancang nyalip atau apa, kalian gas lagi ada bunyi kasar kelatak-kelatak di bagian block up ya, itu yang dinamanya ngeretek alias kompresi terlalu tinggi. Lah cara mensiasati gimana mas? Kalau kebutuhan engine atau mesin sekarang itu yang saya tahu semuanya rata-rata pakai kompresi tinggi semua, karena kebanyakan temen saya semua atau kalian para mekanik sekarang sudah kebanyakan bisa ya membuat noken as seperti ini. Karena sekarang hampir semua mekanik itu punya alat papas noken as sendiri. Kalau ilmu dulu ya, kalau ilmu sekarang ya ilmu sekarang. Karena sekarang alhamdulillah dunia perherekan itu teknologinya udah berkembang, ada yang sudah pakai injeksi, block up lain-lain. Kalau dulu masih teknologi jadul. Bahkan kemarin saya upload video di story WA itu, suhu saya atau bisa dikatakan guru saya waktu sharing dulu ya, orang Nganjuk itu, dia juga orang lama di dunia perherekan atau dunia persebian, tapi dia itu karakternya suka yang karakter mesin standar aja, dari dulu standar aja, harapannya CB orang tua-tua gitu, bukan yang jiwa muda seperti penonton saya ini ya. Kalau penonton saya apalagi yang
biasanya benerin motor di saya itu biasanya malah bapak-bapak anak dua, jiwa-jiwa, tua-tua keladi seperti itu. Motornya tua-tua tapi nggak mau ketinggalan sama yang muda biasanya. Terus jadi kemarin itu saya di komen, "Mas, pedamu ge torengan atau motormu buat torengan, bawah buasa ngedebek atau stasioner yang kayak GL1 tadi itu. Stasionernya ginjal-ginjal seperti itu dikira settingan karbu basah." Jadi dia bilang gini, "Pedamu setelannya karbu buasa ngono mosok enak ge harian touring." Jadi si beliau itu nggak tahu kalau karakter suara itu sebenarnya dari satu noken as, yang pasti kalau karakter suara dari noken as. Terus yang kedua, kalau kalian penonton saya lama tahu ya, astruk yang saya maksud full torsi itu astruk seperti apa, silakan. Kalau belum tahu silakan tonton channel-channel saya yang sebelumnya atau lihat di Instagram saya ya. Jadi beliau bilang seperti itu, "Masa enak motor settingan karbu buasa itu dibuat harian, apalagi buat touringan, apa enggak ginjal-ginjal. Padahal motor itu karakter suara ginjalnya itu cuman waktu stasioner aja, waktu digas ya langsam." Orang saya juga pakai karbu tiger itu. Jadi waktu stasioner aja, kayak bahasa sekarang itu anak-anak karakter suara helikopter yang lagi rame sekarang ya. Makanya sekarang di saya itu ruami banget pesanan noken aspek helikopter seperti ini. Saya saja sampai ampun, mulai sebelum lebaran sampai habis lebaran, bahkan lebaran aja nggak tenang, banyak ditanyain nokennya udah jadi belum. Bahkan kemarin saya aja lebaran ini masih lembur noken as. Mesin udah saya tinggalkan, noken as saya lembur biar selesai semua. Soalnya apa, yang pesen itu udah pada bayar semua, jadi mau nggak mau ya saya harus nyempetin selesai. Kalau proses pengerjaan sementara ini antrian masih full ya, jadi mungkin kalau dulu 2-3 hari jadi, sekarang 4-5 harian baru jadi. Terus untuk penjelasan dari tadi ya, supaya noken karakter buat spek touring supaya motor nggak ngeretek, yaitu ngeretek satu, kedua kompresi terlalu tinggi atasnya ngambang, apalagi kalau pakai knalpot kleper ya itu tadi, karena ya itu tadi kompresi terlalu tinggi pastinya. Jadi kalau ciri khas noken as kurang durasi, kalau saya nyebutnya seperti itu ya, atau bukaan kurang tinggi atau bukaan klep kurang tinggi ya seperti itu, atasnya pasti ngambang, saya jamin itu. Yang kompresi low aja atasnya ngambang atau nahan, bahasanya waktu di putaran atas, jadi atasnya nggak jalan. Terus ngeretek di putaran tengah, waktu digas langsung spontan gitu ada bunyi kretek di bagian silinder kop ya, itu karena kompresi terlalu tinggi. Karena kompresi terlalu tinggi akhirnya si piston itu bagian buntutnya ngengkol ya atau ngoblak, makanya sampai bunyi kasar seperti itu. Jadi rahasianya ya ini, kalau noken as khususnya buat motor-motor saya sendiri atau biasa yang dipesan, kurang lebih seperti ini tempa roller, biar jelas ya. Kalau alasan ini nggak di bobot tengah ya itu tadi, karena ini profil kecil. Kalau di bobot tengahnya sini takutnya patah, soalnya kalau noken dari saya yang lift ekstrim seperti ini wajib pakai pair clap seperti ini. Ini pair clap yang biasa saya pakai, yang biasa saya jual juga untuk teman-teman, itu biasanya harganya murah, cuman 250.000. Rekomen kalau pair clap ini, alhamdulillah saya nggak pernah trouble pakai pair clap yang itu. Jadi kalau harga noken seperti ini, kalau yang tipe spek khusus pasti ada blendesnya kuningan seperti ini. Ini yang tipe spek khusus yang saya jual harga 350.000 itu. Kenapa saya kancing las, supaya nggak geser dikit merodol. Dari situ paham ya teman-teman, karena kebanyakan penyakit
herek bore up itu kalau pakai lift yang tinggi-tinggi, apalagi pakai per klep yang sekeras itu, yang sering terjadi di sini itu si plendes stemming ini geser ke belakang. Kalau geser ke belakang, yang terjadi apa? Jadi ini biasanya geser ke belakang sini karena dia nggak kuat memutar per klep karena terlalu berat dan bukaan terlalu tinggi. Jadi si timing ini geser ke belakang. Kalau geser ke belakang apa, Mas? Ya ini ya biar teman-teman yang awam khususnya pengguna herek biar nggak apa ya, agak nggak enak saya nyebutnya. Yang awam lah intinya, kalau ada motor jebol biasanya yang sering terjadi di sini, saya buka rahasianya. Biasanya noken as kalian itu plendesnya geser, yang semula posisi top seperti ini. Kalau posisi top noken as standar itu dari ini tengah ini, kalau standarnya itu agak geser mundur sedikit, tapi cuman sedikit berapa derajat gitu, cuman seperti ini ya, kurang lebih kelihatan kok jelas. Biasanya itu si titik top ini yang lubang baut ini ya geser sampai ke sini, ke belakang sini kebanyakan. Kalau geser ke belakang sini efeknya apa, Mas? Kalau di motor 4 tak pasti jebol. Jadi kenapa kok bisa jebol? Waktu bukaan klep bagian in atau klep bagian gede itu dia masih membuka, didahului sama piston. Jadi posisi klep yang bagian in ini belum menutup, dia sudah didahului sama piston ke atas ya. Waktu posisi klep bagian in atau klep gede belum menutup sempurna, si piston ini sudah naik ke atas duluan ya. Efeknya ya itu tadi jebol. Kadang kalau mekanik kalian nggak jujur itu dia nggak bilang, wes itu biar saya buka rahasianya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sendiri sudah beberapa kali kejadian seperti itu ya, karena terlalu ambisi membuat noken as seperti ini, berklep sekeras-keras mungkin. Tujuannya ya baik memang kalau para mekanik itu supaya hasilnya maksimal ya pastinya. Alasannya membuat noken as seperti ini tuh. Makanya ada istilah hari apes nggak ada di kalender ya, seperti itu ya, sedikit hiburan ya biar nggak sempaneng. Oke, jadi kelebihan, saya bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan noken as yang lift tinggi yaitu tadi, satu, starter ringan, double starter pasti nyala. Kalau starter ringan yaitu tadi gampang kalau nyalain waktu mau starter, apalagi yang pakai casing seri seperti ini, nggak ada dinamo starter, biar nggak terlalu menyakiti kaki. Karena zaman sekarang udah nggak zaman motor herek starter cepat sampai sandalmu mencelat untuk mikir sangar, jadul wisan, ketinggalan zaman lara nang mekaniki sama niku kongkon ngecamp ke kanca-kancaku, khususnya adik-adik bocil FF yang baru main herek, mau kira starter watos ngono wis pasti banter lah, gorong mesti suara itu kadang kejem. Jadi ya itu tadi ya, minimkan menyiksa kaki kalian, terutama pasti kalau buat motor touring. Wajib, satu, starter enteng, kedua stasioner, ketiga wajib langsam ya, keempat dilarang retek atau mesinnya dilarang retek. Meskipun kompresi kalian tinggi, atasnya nggak boleh ngeretek. Supaya apa? Supaya mesin kalian itu awet, biar nggak gampang trouble atau jebol di jalan. Oke ya, kalau spek detail noken yang ini biar saya ukurkan saja ya. Pinggang 21 yang bagian out ini saya ukur lift pakai sket mat aja ya. Kalau pakai dial seperti itu, idealnya ketutupan lampu ya. Nah, kalau pakai dial seperti itu pasti angkanya beda lagi. Kalau saya
nggak pernah berpatokan di dial. Kalau saya pakai dial cuman bagian nol aja biar halus. Kalau saya lebih percaya ini langsung di kop. Nah, ini kan saya sobek sama itu untuk lihat overlap, saya putar pakai busur biar patokan pasti. Jadi di bagian X pinggangnya 21, terus total tinggi noken 30,5, berarti 30,5 dikurangi 21 total tinggi lift berarti kan 9,5. Kalau bagian in sama 21 diputer ke total tinggi noken sama ya 31,5. Jadi total liftnya 31,5, 31,7,5. Jadi total liftnya 9,5, 97,5 ya. Kenapa lebih tinggiin, ngikutin standarnya? Karena standarnya juga pasti lebih tinggiin daripada X. Kenapa lebih tinggiin daripada X? Karena profil standarnya itu lebih kecil yang in daripada X. Bila saya salah mohon dibenarkan ya para super nokenan atau pererekan, silahkan komen di bawah. Kenapa lebih kecil profil in daripada X? Karena posisi top noken ini standarnya itu lebih mundur ke belakang ke bagian yang profil in, makanya dia dibuat lebih kecil in profilnya supaya overlapnya bisa imbang klep antara klep 1 dan klep 2. Oke, dari situ paham ya. Oke, lanjut sampai mana tadi ya? Lanjut ke pembahasan bentuk noken dan bentuk profil ya. Alasan kenapa kan banyak yang tanya, Mas kenapa kok Mas untuk tipe roller pakai profil noken asnya bentuknya kecil-kecil atau cungkring-cungkring atau apa sih bahasa Jawa guru-guru ya. Untuk ini ya alasannya, biar saya jelaskan. Titik sentuh noken as tipe roller itu sama standarnya dia berbeda. Terus si Templar ini aslinya itu dia nggak bener-bener PNP dengan pelatuk standarnya ya. Memang bentukan sama tapi rasio titik sentuhnya itu beda. Kalau diibaratkan itu bentuk ini tuh kalau di total lingkar dia kan cuman segini. Kalau ini di total lingkar bulat ya pastinya gede, paham ya? Ibarat lingkar ini loh, biar gampangnya aja ya saya ambilkan bearing. Ibarat seumpama ya, kalau temporal roller itu yang J20 dia itu segini ya, anggap aja ini ya posisi nyentuh ke noken dia cuman segini. Lah kalau bentukan lekukan Templar bawaan standar ini kan melengkungnya dia cuman sedikit. Nah beda kan, masih lebaran ini. Anggap saja kalau pakai Templar atau pelatuk standar ya, anggap saja lebar sentuhnya itu segini ya, lebih gede dari bearing. Jadi dia itu lebih banyak menyentuhnya daripada roller. Terus alasan kedua kenapa saya pakai profil kecil yaitu tadi, waktu dibukaan tertinggi-tingginya noken, kalau saya sih inginnya juga seperti yang diharapkan teman-teman ya, pakai profil gemuk pinggang 25 seperti standar. Terus liftnya bisa dibuat tinggi sampai 9 ya, pengen sebenarnya. Tapi kalau pakai profil gede, waktu bukaan tertinggi seperti ini, yang nyentuh itu bukan bagian roller melainkan bagian sini, bawahnya sini. Kalau teman-teman biasa bor Vega Mio pasti paham yang saya maksud. Biasanya Vega Mio itu digerenda seperti di daerah sini karena menabrak retainer atau topi per klep ya. Ini pun sama.
Nah, kenapa saya buat profil kecil ya seperti itu, supaya dia itu yang menyentuh bukan bagian sini. Biasanya yang menyentuh bagian sini soalnya. Jadi benar-benar yang nyentuh itu cuman bagian rollernya aja. Kalau teman-teman mau tahu, silakan bikin yang pinggang 25, buat lift sekitar 9 nggak usah lift 9,5, lift 10 ya, lift 8,5 atau 9 gitu ya, anggap aja lift 9 dengan pinggang 25. Kalian ngeceknya jangan posisi topi kop seperti ini, topi kop yang sobekan seperti ini, kalian puter pasti nyangkut. Terus kalau profil gemuk atau profil gede ya itu tadi, kalau saya sih pengennya ya seperti itu, pakai bahan mentah seperti ini, profil gede banget, nah dimasukkan seperti ini ya. Kalau profil gede seperti ini pastinya kalau buat lift 9 nabrak seperti ini. Nah, kalau profil gemuk dia nabrak ke bagian kop. Itu tadi alasannya kenapa noken dari saya itu profilnya kecil. Buat teman-teman yang khususnya pengguna rek, khususnya yang suka touring jarak jauh, mau pesen silakan hubungi WA saya lewat IG saya TRT Project Surabaya, dan nomor WA, atau nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan nomor WhatsApp saya untuk yang mau pesen aja. Kalau yang teman-teman yang baru belajar ya itu tadi alasannya kenapa terus rahasia noken as spek khusus ya seperti ini. Jadi itu tadi, lift dibuat setinggi-tinggi dan angka bukaan ini. Kalau teman-teman yang sudah mainan papas noken as pasti tahu. Ini saya kasih bentukan rahasianya ya, atau profil yang biasa saya pakai biar teman-teman yang masih baru belajar di papas noken as paham ya. Kalau ini memang sengaja nggak saya got atau dibobot, takutnya patah soalnya per klepnya juga keras. Saya sendiri juga sering, saking ambisinya dulu saya bobot semua, maksudnya biar rapi ya. Efeknya apa, pas waktu setting patah noken as sangat menyakitkan. Itu udah capek-capek trouble. Kalau yang templar sepatu pasti masih ada jalur oli ini samping ini, karena ini masih gede. Kalau ini udah kecil yang khusus roller. Oke, mungkin sampai di situ aja ya video seputar noken ini. Udah nggak kerasa hampir setengah jam saya buat konten ini. Untuk teman-teman pengguna rek, pesan saya ya itu ya, boleh pakai kompresi tinggi, boleh berangan-angan setingginya, boleh pengen naik mesin atau buat motor sekenceng-kencengnya, tapi tetap harus diperhitungkan dengan matang-matang ya. Contohnya yaitu tadi, khususnya untuk motor spek touring ya, touring harian yang biasa buat kerja. Motor touring itu yang terpenting adalah satu, dilarang retek, kedua starter harus enteng, ketiga halus, terus ya itu tadi dan lain-lain. Yang intinya dilarang retek ya, boleh pakai kompresi setinggi-tingginya, yang penting mesin kalian itu masih mampu, atau noken as kalian masih mampu mengendalikan biar nggak meretek. Kalau meretek ya kelemahannya yaitu tadi, pasti bawahnya cuman galak, atasnya pasti ngambang pasti. Terus kedua, bagian piston dan setang seker pasti nggak awet karena terlalu tinggi kompresi. Kalau pakai kompresi tinggi rahasianya ya ini di bagian noken as, karena buat motor kenceng itu rahasianya cuma dua. Satu di bagian askrek yang biasa saya buat video askrek full torsi itu, karena karakter motor Honda, karakter motor torsi ya. Dan yang kedua di bagian kop, area kop apa saja ya, ini noken as, spear klep dan lain-lain. Karena kelemahannya engine jadul ya, engine meskipun tiger kalian itu
tahun 2012-2013. Engine-nya itu masih engine lama, generasi CB, dikembangkan, diupgrade dari series ke Neotech, diupgrade. Anggap saja engine-nya masih engine lama atau engine jadul ya. Jadi kita harus pintar-pintar mensiasati atau mengakal supaya mesin itu bisa awet, terus bisa kenceng. Oke, sekian video atau tutorial dari saya. Buat yang menyukai video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Jangan lupa follow akun Instagram saya TRT Project Surabaya. Di sana banyak video atau foto-foto atau postingan saya seputar perherekan ya. Video saya tutup sampai di sini dulu ya. Terima kasih.